Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kami hormati Pak Ridho yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Ustadz Agus. Terima kasih banyak karena memang sejak lama sekali saya pengen berbagi informasi terkait dengan kesehatan, karena terkait dengan guru-guru kita yang hari ini sakit, yang kemudian kita nggak bisa berbuat apa-apa selain hanya doa. Maka ketika kemudian saya mengetahui tentang terapi sederhana yang kemudian insya Allah bisa menyembuhkan semua penyakit termasuk sakit hati, dan alatnya hanya ini, dan saya nggak jualan ini, di rumah ini pasti ada, dan ini bisa digunakan untuk deteksi penyakit sekaligus bisa digunakan untuk mengobati penyakit apapun penyakitnya insya Allah. Dan ini sudah saya lakukan 14 tahun sejak tahun 2012 yang lalu. Saat itu saya masih di Hidayatullah Mojokerto. Tahun 2014 kemudian saya izin untuk kemudian fokus di terapi sapu. Kemudian tahun 2014 juga ada ibu-ibu terkena kanker kelenjar getah bening stadium 4A, sembuh dalam waktu 28 hari hanya dengan media ini. Kemudian 1 tahun kemudian ada ibu-ibu di Kediri terkena tumor payudara, sembuh dalam waktu 14 hari, dan insya Allah juga dengan ini. Dan ini tidak harus sapu saya, sapu semuanya bisa digunakan. Tapi nanti kalau pengen sapu yang baik, nanti sapu yang ada di masjid. Tapi jangan dicuri. Beli sapu baru, kemudian bilang ke takmir masjidnya, Pak Takmir, tuker sapu yang paling jelek di masjid dengan sapu baru saya. Pasti diizinkan, pasti dikasih. Kenapa kok sapu di masjid? Ketika orang duduk di lantai masjid, lantainya dibersihkan menggunakan sapu itu, maka sapu tadi mendapatkan berkah dari orang-orang yang berdoa duduk, berzikir duduk di lantai yang digunakan, yang dibersihkan menggunakan sapu. Bapak Ibu tahu tentang air Zam-Zam, TDS? Tahu TDS nggak Bapak Ibu sekalian? Tahu TDS nggak? TDS itu timbal-timbal yang di air. Standarnya nggak boleh lebih dari 200 TDS-nya. Jadi campuran timbal-timbal, ada zat besi, ada mineralnya, dan segala macam yang ada di air itu nggak boleh lebih dari 200 SNI Indonesia. Air Zam-Zam TDS-nya itu lebih dari 500. Kenapa menjadi air terbaik di situ? Air Zam-Zam itu air terbaik di dunia loh. Tetapi TDS-nya lebih dari 500. Kalau kemudian ditarik ke teori SNI kita, SNI Indonesia ini, standar nasional itu nggak layak diminum air Zam-Zam itu. Tapi menjadi air terbaik. Kenapa? Karena setiap hari jutaan orang berdoa di situ. Doa bisa mengubah kristal air. Doa itu bisa, kata-kata yang jelek itu bisa menjadikan air menjadi rusak kristalnya. Sama seperti dalam tubuh kita ini, yang paling banyak di otak kita ini adalah cairan. Kalau kemudian kata-kata yang kita ucapkan adalah yang negatif, maka yang keluar adalah yang negatif juga. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi, kenapa kemudian saya menjadikan sapu di masjid sapu yang baik untuk terapi? Karena di situ ada energinya. Kalau bahasa Jawanya itu ada yoninya.
Kalau bahasa kita orang Muslim itu keberkahan orang yang berdoa di situ. Itu memberikan energi pada benda-benda yang ada di masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum saya menyampaikan tentang terapi ini, kita sepakat ya bahwasanya manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, sepakat? Nah, kesempurnaan ciptaan Allah yang bernama manusia itu meliputi semua hal. Mata dilindungi sama bulu mata, dilindungi sama alis. Ketika ada benda asing yang akan masuk ke mata, dia akan nutup sendiri tanpa harus diperintah sama otak. Telinga dilindungi sama kotoran, sama lendir. Ketika ada serangga, ada semut masuk ke telinga, dia akan mati sendiri tanpa harus dikasih air. Tubuh juga dilindungi sama sistem imunitas tubuh. Ketika kita kemudian konsumsi sesuatu yang ada kandungan berbahaya pada tubuh kita, maka sistem imunitas tubuh akan memprotek tubuh kita. Pertanyaannya, kemungkinan ketika kemudian setiap organ sudah dilindungi sama Allah, dikasih pengamannya sama Allah, kemudian pertanyaannya, kemungkinan manusia menjadi sakit kecil atau besar? Harusnya kecil. Tapi hari ini, kejadiannya hari ini, rumah sakit, ketika kita mau ke rumah sakit harus antri dulu. Ketika datang ke dokter, antrian panjang sekali. Kenapa bisa seperti ini? Padahal ketika kemudian kita melihat konteks yang terjadi seperti itu tadi. Pernah lihat kambing? Giginya kambing itu ada taringnya enggak? Makanannya kambing apa? Rumput terus. Pernah nggak dia protes? Kalau ya Allah mau sekali-sekali saya itu dikasih daging, dikasih sate gitu. Nggak pernah dia. Dan nggak ada kasus kambing kena asam urat. Harimau, buaya, makanannya apa? Daging terus, nggak pernah. Kan dia tuh makan apel nggak pernah. Nggak ada kasus juga kolesterol. Harimau kolesterol, buaya darah tinggi, buaya kena stroke, nggak ada. Pernah suatu ketika ada kambing yang pemiliknya itu nggak tahu, nggak sengaja atau nggak tahu, di dalam rumputnya itu ada jeroan. Bukan kambing, ada sapi. Dia punya ternak sapi di rumahnya. Dikasih rumput yang di dalam rumput tadi itu ada dagingnya, dimakan sama dia, sama sapi. Pagi dimakan, siang kena antrak. Sapi nggak bisa disembelih. Kalau disembelih yang makan kena penyakit juga. Itu karena apa? Menyalahi kodrat penciptaan. Mohon maaf, gigi taringnya ada berapa? 4. Jumlah gigi keseluruhan ada berapa? 32. 32 dibagi 4 ada berapa? 8. Harusnya kita itu makan daging 8 hari sekali. Kalau melihat konstruksi penciptaan gigi, makan yang harusnya dikonsumsi sama manusia apa? Biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Makan dagingnya kapan? 8 hari sekali. Kalau melihat konstruksi penciptaan gigi, ngunyah berapa kali? Ngunyah berapa kali? Sesuai dengan jumlah gigi kita. Kalau gigi tinggal 2 ya ngunyahnya 2 kali. Kalau giginya tinggal 2. Kita ini giginya masih utuh, tapi ngunyahnya nggak sampai 5 kali udah ditelan. Kalau kemudian makan yang sehat itu harus 4 sehat 5 sempurna, orang miskin nggak pernah bisa sehat. Kalau orang cerdas harus makan ikan, maka orang Arab Saudi nggak akan ada yang cerdas. Apa syarat makan yang kemudian bisa memenuhi seluruh kebutuhan organ? Syarat makan itu sederhana, nikmat. Jadi kalau makan harus nikmat, bukan enak loh ya. Kalau makan enak gampang, berapa duit yang kita punya kita bisa beli makanan yang enak. Tapi kalau nikmat itu kaitannya dengan hati. Kalau punya banyak hutang,
Nikmat gak makan? Kalau punya banyak masalah, nikmat gak makan? Gak nikmat. Kalau pengen nikmat makan itu tenangkan hati. Bagaimana menenangkan hati kalau punya banyak masalah? Bagaimana menenangkan hati kalau punya banyak hutang? Caranya gampang, hadirkan Allah ke dalam hati. Bagaimana cara menghadirkan Allah ke dalam hati? Atau pertanyaannya sederhana, seberapa besar sih Allah di dalam hati kita? Besar atau kecil? Besar di mulut, tapi belum tentu di hati, belum tentu di aplikasi, belum tentu di kegiatan, di aktivitas kita sehari-hari. Untuk mengetahui seberapa besar Allah di hati kita itu gampang. Untuk ngecek Allah di hati kita itu besar atau kecil itu gampang. Ketika ada panggilan azan, kita segera bergegas memenuhi panggilan azan itu, atau kita masih asik dengan kegiatan kita, itulah ukurannya. Kalau kita bergegas, berarti Allah di hati kita itu ada. Tapi kalau kita masih asik dengan kegiatan kita, kalau kata Ustadz Saihu itu pernah diundang di Pondok Pesantren Hidayatullah Mojokerto tahun 2002 kalau nggak salah. Dan beliau menyampaikan tentang ini. Ini saya sampaikan ulang untuk mengingatkan saya kembali bahwasanya ketika kita masih asik dengan kegiatan kita dan Allah sudah berkali-kali memanggil kita, maka nanti Allah itu akan melupakan kita di saat kita butuh sekali Allah. Jadi al-yauma nansakum kama nasitu liqa'a yaumikum hadza, kata Allah. Pada hari ini aku melupakan kamu sebagaimana dulu kamu ketika aku panggil berkali-kali kamu acuh. Nah, itu yang disampaikan oleh Ustadz Saihu. Baik, langsung ke ini ya. Bapak sekalian, kalau nanti Bapak Ibu sekalian kepingin tidak gampang sakit, kalau makan tenang. Bagaimana biar tenang ketika punya banyak masalah? Hadirkan Allah ke dalam hati. Bagaimana cara menghadirkan Allah dalam hati? Tarik nafas dari hidung 3 detik. Ketika udara masuk ke rongga dada, sertakan dengan kata Allah. Mau nggak Allah tinggal di hati kita? Kalau Allah mau tinggal di hati kita, berarti hati kita sehat. Tapi kalau Allah nggak mau tinggal di hati kita, berarti hati kita ada penyakitnya. Ada rasa iri, dengki, sirik, takabur, pamer, riya, sombong. Tapi paksa Allah untuk tinggal di hati dengan cara menahan nafas 3 detik. Ingat, tahan nafasnya 3 detik, tidak 3 menit loh ya, 3 detik. Nanti kalau 3 menit semaput jenengan. Tahan nafas 3 detik, hembuskan pakai mulut 3 detik. Ketika udara keluar dari mulut, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ucapkan alhamdulillah juga pikiran dan hatinya. Kemudian ekspresikan ucapan alhamdulillah itu dengan cerah wajah, senyum di bibir. Bisa? Baik, duduk yang nyaman, pastikan ada orang di sampingnya. Kita hadirkan Allah ke dalam hati kita biar pertemuan ini berkah. Pejamkan matanya, tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan pakai mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Allah, tahan. Hembuskan pakai mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka mata pelan-pelan, toleh kanan kiri, berikan senyuman yang terindah buat sahabat jenengan. Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini belum sedekah, sedekahnya cukup dengan tersenyum. Nah, itu sederhana sekali. Jadi kalau kepingin tenang, hadirkan Allah ke dalam hati, dan ini kalau bisa senyumnya di depan cermin. Kalau senyum di depan teman atau di depan orang lain, bisa jadi senyum yang kita lakukan itu hanya senyum untuk menghormati orang di depan kita. Tapi kalau senyum di depan cermin, nanti antara wajah dan hati itu sama. Senyumnya harus 20 detik. Jadi kalau senyum di depan cermin, itu senyumnya 20 detik. Tarik nafas 3 detik, tahan 3 detik, hembuskan 3 detik, senyum di depan cermin 20 detik. Nanti ketika wajah dan hati itu sama, akan muncul hormon namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kalau ini mengatakan semangat tanpa syarat, ada bahagia tanpa syarat.
ada bahagia tanpa sebab. Ketika kemudian kita itu bisa bernafas saja, harus ditunjukkan ekspresi ucapan alhamdulillah itu dengan cerahnya wajah, senyum di bibir. Karena wajah kita itu adalah representasi dari hati kita. Kalau wajah kita itu muram, gampang cemberut, gampang marah, senggol dikit aja marah, berarti itulah hati kita. Tapi kalau wajah kita itu cerah, mudah senyum, maka hati kita juga seperti itu. Gambaran hati adalah wajah, bukan punggung. Dan orang yang pertama kali dilihat adalah wajah. Jadi ekspresikan ucapan alhamdulillah itu dengan senyum 20 detik di depan cermin. Insya Allah sakit apapun bisa sembuh dengan hanya bernafas. Ini yang dilakukan sama Bu Tuminatun, orang Surabaya yang terkena asam urat. Dia senyum di depan cermin, hanya 3 hari dia lakukan dan sembuh. Saya tidak jualan obat, saya tidak jualan sapu. Nah, nanti caranya seperti apa akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu, ketika kepingin tidak gampang sakit, kalau makan tenang. Bagaimana biar tenang? Hadirkan Allah ke dalam hati. Caranya bagaimana? Tarik nafas itu tadi. Gampang kan? Bisa dikerjakan? Bisa. Yang kedua, kalau makan tidak sambil berdiri. Kalau ada undangan prasmanan makan sambil berdiri, cari tempat duduk sampai ketemu. Kalau nggak ada tempat duduk, mendingan nggak usah makan. Kalau terpaksa sudah ngamplopin, kan emang banyak makanan tuh, bawa plastik atau kotaan dari rumah, bungkus makan di rumah. Tapi kalau memang, kenapa sih, apa sih penyebabnya kok nggak boleh makan minum sambil berdiri? Kalau makan bisa menyebabkan reflux lambung, kalau minum bisa menyebabkan kristal ginjal yang memicu terjadinya gagal ginjal. Bukan ini yang bahaya, yang bahaya makan minum sambil berdiri itu bisa menjadikan nasihat yang kita sampaikan ke anak-anak didik kita nggak didengerin sama anak-anak. Karena makanan yang bisa menjadikan kita ngomong, karena makanan yang bisa menjadikan kita bisa berjalan, makanan yang mengatur adab kita. Kalau kita sedang makan nggak punya adab, bagaimana kita ngasih tahu tentang adab sopan santun terhadap anak generasi kita? Penting lagi ibu-ibu, mohon maaf sekali ibu-ibu, ketika ibu-ibu masak sayur, ketika ngincipin pakai sambil duduk atau sambil berdiri? Halo Bu, ketika jenengan masak nih, ketika masak kalau ngincipin sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk beneran. Baik, seberapa cepat yang dilihat anak-anak kita dengan apa yang kita sampaikan, diterima sama anak lebih cepat mana, ucapan atau yang dilihat? Yang dilihat kan. Baik, kita tes. Punya tangan kanan, diangkat tangan kanannya. Yang nggak punya nggak apa-apa, nggak usah diangkat. Turunkan, balik. Nah, perhatikan saya dengan cepat sekali. Sekarang pegang dagu, dagu. Ini batuk. Baik, sangat luar biasa kan? Nah, mohon maaf ibu-ibu, nanti mulai hari ini kalau ngincipin sayur sambil duduk, ya. Kalau makan tidak sambil ngobrol. Kenapa makan nggak boleh sambil ngobrol? Karena di dalam leher kita ada 2 saluran, satu saluran pernafasan, satu saluran makanan. Ada katup, namanya katup epiglotis. Kalau kita makan menutup saluran pernafasan, kalau minum menutup saluran makan. Kalau kemudian makan sambil ngobrol, takutnya kebuka salah kamar, takutnya kesedak. Kalau nasi mungkin loncat lewat hidung, kalau ceker ayam meninggal. Jadi hati-hati sekali. Jadi kalau memang kita mau makan sambil ngobrol, pastikan yang di dalam mulut sudah tidak ada makanan. Dan gak sopan juga. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau makan, minum, tenang, tidak sambil berdiri, tidak sambil ngobrol. Selanjutnya nanti ada di dalam buku, lebih banyak lagi penjelasannya. Makan itu seperti apa? Adab-adab makan.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kepingin tidak gampang sakit, kalau mandi jangan menyiramkan air di tubuh bagian atas, jangan langsung biur. Kalau mandi langsung biur, efeknya pori-pori kaget, sehingga udara di dalam tubuh nggak bisa keluar. Efeknya kita rentan kembung, masuk angin dan flu. Efek jangka panjangnya kita jantung meninggal di kamar mandi. Hati-hati sekali, kalau sudah jam 4, sudah maghrib, sampai jam 12 malam jangan mandi. Kalau terpaksa mandi, gunakan air hangat. Begitu. Kenapa nggak boleh mandi dari habis maghrib sampai jam 12 malam? Karena habis maghrib sampai jam 12 malam itu sistem imunitas tubuh kita sedang lemah. Nenek moyang kita dulu bilang ojo adus bengi engko lek kena rematik. Itu penyebabnya ini. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau kepingin tidak gampang sakit, kalau tidur niat, jangan ketiduran. Orang yang ketiduran pasti nggak punya doa, nggak punya wudhu, apalagi wudhu doa aja nggak punya. Dan ketika sudah ada niat tidur, maka dikasih tahu organ tubuh kita. Yang susah dikasih tahu organ tubuh kita itu ada dua. Yang pertama otak kita, yang kedua hati kita. Ini susah dikasih tahu. Tak otak, waktunya tidur. Hati, gak usah khawatir, gak usah sedih. Ini malam, waktunya tidur. Batasan malam dan sore dibatasi sama malam dan sore dibatasi sama sore dan malam dibatasi sama halo. Sore dan malam dibatasi sama isya. Jadi kalau setelah isya itu udah malam hari, kalau sore sebelum isya itu masih belum boleh tidur. Jadi kalau sore itu sebelum nggak boleh tidur. Tahu nyamuk Aedes aegypti kan? Kalau digigit sama nyamuk Aedes aegypti bisa menyebabkan penyakit apa? DB, demam berdarah ya. Nah, kalau habis isya kita digigit sama nyamuk Aedes aegypti nggak akan terkena DB. Kenapa? Karena kodratnya nyamuk itu ya ngisap darah, tapi yang dihisap itu darah mati kita. Jadi kayak dibekam. Jadi kalau nanti malam digigit sama nyamuk, kasihkan saja. Paling-paling efeknya cuma gatel. Kalau gatel digigit sama nyamuk, obatnya gampang. Kulit pisang, gosok-gosokin. Gampang kan? Gampang. Wes, jangan protes lagi. ya, gitu.